sama-sama. Ya, dari ayat 18. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah suku, bangsa, dan bahasa. Dikatakan dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkan hidup siapa yang dikehendakinya. Jadi seakan-akan benar-benar kekuasaan ada di tangannya penuh. Mau bikin mati orang, mau bikin hidup orang, ya kan? Mau meninggikan atau merendahkan orang. Ini otoritas penuh ada pada tangannya. Nah, tetapi ayat 20 dikatakan, tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, tinggi hati dan keras kepala, sehingga ia berlaku terlalu angkuh. Ini menyamakan dirinya seperti Allah, karena memang kekuasaannya sangat besar, menyamakan dirinya seperti Tuhan. Nah, jadi ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Nah, ini karena terlalu tinggi dan keras kepala, ia dihalau dari antara manusia. Nah, dan hatinya diubah menjadi seperti binatang. Kalau zaman dulu memang ini bisa terjadi. Jadi diubah, tiba-tiba langsung habis berdiri gini, tahu-tahu langsung merangkak gitu. Menunduk, merangkak, jalannya pakai keempat, jadi kaki dan tangan ini juga menjadi kaki seperti sapi. Dia hidup di antara keledai hutan, makannya rumput sampai kurang lebih 3 tahun kalau tidak salah ini. 3 tahun. Jadi kuku-kukunya sampai panjang-panjang, rambutnya sampai benar-benar panjang. Nah, benar-benar seperti binatang. Nah, ini karena keras kepala dan ini keangkuhannya. Nah, ini makanya kita harus sadari bahwa kalau orang meninggikan diri di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan itu selalu mengingatkan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, terkutuklah, tetapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, ini. Jadi ini terjadi. Nebukadnezar tahu-tahu keluar dari kerajaan dan dia menjadi sama seperti binatang. Sampai kapan? Nah, sampai dia menyadari bahwa segala kekuasaan itu diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Jadi ketika merangkak setelah genap waktunya itu tiba-tiba dia mendongak ke atas. Jadi ketika menjadi seperti binatang, tiba-tiba dia melihat ke atas. Setelah melihat ke atas, mengakui bahwa kebesaran apa yang diberikan itu semua terjadi oleh karena Tuhan. Amin. Nah ini jelas untuk orang yang tidak kenal Tuhan. Cuma di situ ada anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita orang percaya? Apakah bisa tertolak juga? Ya kan? Apakah keselamatan kita ini bisa hilang? Karena nanti banyak yang ngomong seperti ini, katanya Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Nah, kalau sudah menebus kita dari dosa, berarti kita boleh berbuat apa saja. Kalau salah nanti tinggal minta ampun. Salah minta ampun lagi. Salah lagi minta ampun lagi. Apakah bisa seperti ini? Nah, ternyata orang yang seperti ini bisa ditolak oleh Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita buka ayat Alkitab kita. Bagaimana anak-anak Tuhan pun bisa tertolak. Ya. Matius 7 ayat 15.
Dan ini yang tadi malam Tuhan ingatkan, bahwa bukan cuma orang yang tidak mengenal Tuhan yang akan tertolak, tetapi anak-anak Tuhan pun bisa tertolak. Ya. Nah ini dikatakan seperti ini, ayat 21 langsung. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi dikatakan bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang berseru kepada Tuhan ini siapa? Ya tentunya orang yang sudah mengenal Tuhan. Kalau tidak kenal, nggak mungkin dia akan berseru-seru, ya kan? Nah ini yang seringkali ada gereja lain atau ajaran organisasi lain yang mengatakan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Ini salah nangkapnya. Jadi yang bernubuat mengusir setan ini dianggap sesat, nanti ditolak. Nah, ini kelirunya, langsung diambil semuanya. Padahal di sini dikatakan, jadi banyak orang berseru kepadaku, bernubuat demi Tuhan, bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mujizat demi namamu? Ya bukan semua orang yang bisa ngusir setan dan membuat mujizat yang ditolak Tuhan. Nah, karena gini. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau orang yang sudah melayani, mengusir setan, melakukan mujizat, terus bernubuat, ini artinya orang yang dipilih, bukan orang sembarangan, yang sudah dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Nah, orang yang seperti ini bisa tertolak. Nah, apalagi yang orangnya benar-benar sembarangan di gereja. Ya, gerejanya cuma setahun sekali. Gereja pas Natal saja datang. KTP-nya KTP Kristen. Nah, ya kan, walaupun Tuhan berkata percaya saja pasti selamat. Tapi apakah ini berlaku bagi orang yang seenaknya sendiri seperti ini? Ya kan? Nah ini. Jadi bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Artinya orang yang mengenal Tuhan. Jadi ini bisa siapa saja. Siapa saja. Mungkin ini kan yang pelayanan di mimbar, yang bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Melakukan banyak mujizat demi namamu? Atau bisa juga aku sudah menjadi donatur di gerejamu? Aku sudah melakukan banyak memberi untuk yatim piatu dan sebagainya. Siapa saja. Bisa majelis, bisa penatua, bisa jemaat biasa. Amin. Bisa ditolak oleh Tuhan. Dan jangan sampai ini terjadi pada waktu itu. Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, aku tidak kenal kamu. Nah, katakan, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ya, jadi kita perlu tahu orang Kristen yang seperti apa yang nantinya akan kehilangan keselamatan itu. Gitu ya. Karena di firman Tuhan di kitab Wahyu itu juga dinyatakan ada naga. Nah, ekornya ini menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan akan berjatuhan. Ekor naga menyeret sepertiga dari bintang-bintang. Artinya apa? Bintang-bintang itu apa?
Coba kalau kita baca Wahyu 1, 2, yang disebut bintang itu adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, malaikat jemaat katanya, malaikat jemaat di gereja. Nah, sepertiga artinya ini sepertiga bagian dari hamba-hamba Tuhan terjatuh, terseret oleh ekor naga. Ekor naga artinya setan, iblis, terseret. Banyak akan murtad yang besar terjadi. Kan kita sudah lihat ini, banyak pendeta, banyak hamba Tuhan mulai terseret ini. Terseretnya kenapa? Oleh ekor naga. Apa artinya ekor naga? Kalau Bapak Ibu tahu ada ular, ini maaf ya yang di bawah umur ya. Kalau ada ular sedang kawin, itu ekor dan ekor ini melilit. Nah, artinya akan banyak orang jatuh karena apa? Perkawinan. Karena hubungan. Dia berkata seperti ini. Tuhan, ampuni aku. Sekarang aku mau bertobat. Aku mau berbalik, aku mau lakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tetapi karena sudah ada di alam maut, sebenarnya Tuhan itu sedih juga melihat orang-orang seperti ini. Tetapi dia berkata, sudah terlambat. Jadi kalau sudah lewat sana, sudah masuk ke alam maut, Tuhan katakan sudah terlambat. Tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Itu makanya hidup ini adalah kesempatan. Jadi anggap hari ini adalah kesempatan terakhir. Kalau kita tahu kesempatan yang terakhir, mesti kita akan berbuat sesuatu yang lebih baik. Amin. Nah, jadi hidup ini kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk mengubah hidup kita. Untuk takut akan Tuhan. Nah, jadi tidak ada kesempatan lagi orang yang sudah mati. Tuhan katakan sudah terlambat, anakku. Hambaku sudah terlambat, sampai di sini sudah tidak ada waktu untuk bertobat lagi. Jadi terimalah bagianmu. Nah ini yang dikatakan bahwa saat itulah aku berterus terang kepadamu, aku tidak kenal kamu. Mungkin dulunya ini melayani sungguh-sungguh, tetapi karena satu hal, ternyata kejadiannya seperti ini. Tuhan juga nyatakan apa yang terjadi. Jadi ketika dia melayani, jadi istrinya ini penginjil, suaminya ini pengusaha. Tahu sendiri kalau pengusaha ini banyak uangnya, banyak yang ngincer, wewe gombelnya banyak yang ngincer karena uangnya banyak. Jadi incaran tante-tante, ya kan. Nah terus akhirnya dia jatuh dalam persinahan. Karena jatuh dalam persinahan, istrinya ini sakit hati. Karena sakit hati, minum racun serangga, terus mati dalam keadaan tidak bertobat. Jadi matinya dalam keadaan sakit hati. Itu makanya tidak ada tempat lagi untuk bertobat. Jadi kalau kita ini ada kesempatan, gunakan sebaik-baiknya. Amin. Karena waktu Tuhan kita nggak tahu kapan datang. Nah di sini dikatakan bahwa ayat 53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Kita sudah menerima firman. Nah kalau zaman dulu langsung menerima Taurat, ya, tetapi kamu tidak menurutinya. Ini sama seperti yang di Matius 7 tadi. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Jadi siapa yang boleh masuk ke dalam surga? Yaitu yang melakukan kehendak Bapakku. Gitu ya. Bukan cuma yang berseru-seru. Makanya kalau di statementnya pria sejati ini, 1 on ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. 1 ton bandingannya 1 on. Punya 1 on saja ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Karena apa? Banyak orang berdoa, berpuasa,
tetapi bukan karena taat, tetapi karena mencari keinginannya sendiri. Ya, kehendaknya sendiri. Tuhan, aku pengen ini, karena ada banyak permintaan. Pas permintaannya sudah dikabulkan, lupa, ya kan, langsung tinggalkan Tuhan. Jadi banyak orang yang banyak berdoa bukan karena taat, tetapi kalau orang yang sudah taat sudah pasti berdoa. Amin. Kalau namanya orang sudah taat pasti berdoa, gitu ya. Nah ini, jadi jangan sampai seperti orang Israel yang dikatakan, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Karena apa? Lebih menuruti apa kata orang. Kalau kata orang, ini saya pernah ngobrol-ngobrol, yang penting baik. Kalau saya nggak pernah ganggu tetangga, saya tidak pernah pokoknya merugikan, kan sudah, itu yang penting, ya kan? Tetapi di hadapan Tuhan ternyata nggak cukup, karena tanpa iman, tanpa melakukan kehendak Tuhan, itu tidak ada nilainya. Bahkan dikatakan firman Tuhan bahwa kesalehanmu itu seperti kain lapuk, kesalehannya seperti kain gombal, ya kan, nggak ada artinya, nggak ada harganya. Jadi banyak orang yang saleh tapi bukan di dalam Tuhan, itu ternyata tidak diperhitungkan. Nah, jadi semuanya bila kita lakukan karena mengikuti kehendak Bapa. Amin. Karena mengikuti kehendak Bapa. Nah, kalau sudah kehendak Bapa, dimanapun kita berada, itu Tuhan akan tolong kita. Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Nah, jadi biar kehendak Tuhan, kita melakukan semuanya karena mengikuti atau menuruti firman-Nya. Amin. Bukan melakukan karena keinginan kita. Kalau cuma keinginan kita, ya nggak ada habisnya nanti. Nah, terus banyak orang hanya menuruti perkataan manusia, lebih percaya kepada nasihat manusia. Ini satu contoh, ada seorang anak Tuhan, ini sudah anak Tuhan, tiba-tiba sakit perut, dan kalau makan ini rasanya nyangkut gitu, nggak bisa masuk ke dalam. Nah, terus sudah dibawa ke dokter di USG ronsen, nggak ada hasilnya, nggak kelihatan penyakitnya. Nah, temannya ini berkata seperti ini, mungkin ada yang lain ini. Ayo kita ke orang pinter, dibawa ke dukun. Dibawa ke dukun, katanya kamu disantet gini-gini. Nah, ternyata dibawa ke dukun pun nggak sembuh, ya kan? Terus akhirnya setelah kepentok, ketemu seseorang yang dulu pernah kita layani di satu retreat, dikenalin. Nah, saya sendiri kadang-kadang sampai lupa ini pernah terjadi mujizat apa kepada banyak orang. Tetapi setelah seperti ini baru kebongkar semua, ada kesaksian. Jadi biasanya banyak orang yang setelah kita doakan sembuh diam saja gitu. Kalau sakit baru teriak-teriak, tolong Pak ini. Tapi kalau sudah sembuh ini nggak ada kabar. Nah, jadi makanya saya nggak tahu. Jadi ada yang cucunya lumpuh Pak, tolong ya doakan anak saya. Oke, kita doakan, sudah sembuh. Nah, ternyata munculnya kesaksian itu ketika ada orang lain yang sakit, dia bilang cucu saya juga dulu ngalami seperti ini. Terus didoakan seorang pendeta, katanya, oh saya minta dong nomornya. Akhirnya minta nomornya, terus kontak ke saya, akhirnya kita doakan, gitu ya. Nah, jadi kita akan belajar melakukan kehendak Bapa di surga. Ya seperti nanti perjamuan kudus, kita juga belajar bagaimana melakukannya itu bukan karena cuma tradisi, bukan cuma karena kebiasaan gereja setiap minggu pertama mesti perjamuan kudus, bukan cuma itu, tetapi karena kita melakukan kehendak Bapa.